Baik, selamat bergabung kembali ke kuliah kita, pemrosesan sinyal digital. Nah, kita akan mengakhiri topik kita tentang DFT pada hari ini, pada segmen ini, dengan mempelajari satu aplikasi dari DFT yang kita gunakan untuk melakukan pemfilteran linier. Jadi sebetulnya ini bahasa yang lain dari yang kita sebut sistem ya. Jadi kalau saya punya sistem, dimasuki input, menghasilkan output, bukan? Kita sudah punya banyak cara untuk menghitungnya. Cara yang pertama itu dengan menggunakan persamaan seperti LCCDE, begitu ya. Kita masukkan angka, kemudian kita dapat outputnya. Cara lain kita menggunakan konvolusi. Ada cara lain juga kita menggunakan set transform. Belakangan kita menggunakan Fourier transform ya. Nah, sekarang kita menggunakan DFT. Jadi DFT itu bisa juga digunakan untuk menghitung output dari satu sistem. Jadi pastikan pada segmen ini kita mengerti penggunaan DFT untuk melakukan filter linier ya. Nah, ide dasarnya begini. Kalau kita punya input Xn, kita punya impulse response Hn, asumsi Hn-nya terbatas ya, dari 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Maka kita bisa membuat persamaan outputnya seperti ini, bukan? Yn sama dengan K sama 0 sampai M kurang 1, Hk Xn kurang K. Ya. Oke. Nah, ini sebetulnya L ya, berarti ini L kurang 1, ini M kurang 1. Maka kalau kita punya sampel M Xn itu ada L buah sampel, sedangkan Hn itu ada M buah sampel. Jadi Anda harus koreksi di sini ya. Ini kalau dia mulai dari 0, maka ini sampai di L kurang 1, ini M kurang 1 ya. Oke. Nah, kita pasti bisa memperoleh Yn, setuju ya, dengan persamaan konvolusi seperti ini. Nah, kalau saya lakukan persamaan konvolusi seperti itu, kira-kira outputnya nanti ya, kira-kira outputnya nanti akan panjang berapa banyak ya? Berapa sampel output? Ya, jadi kalau Anda punya inputnya satu buah sampel ya, maka yang keluarnya impulse response, bukan? Setuju ya? Kalau punya masuknya tuh cuma satu. Kemudian kalau satu itu tergeser, keluarnya impulse response juga ya, tapi tergeser ya. Berarti kalau saya punya Xn to L, katakanlah ya, ini 0, 1, 2, terus sampai sini L kurang 1. Maka kalau saya dimasuki oleh ini, maka dia akan keluar di sini, tentu impulse response, bukan? Ya, yang panjangnya itu dari 0 sampai M kurang 1. Nah, kalau saya masukkan ini, yang satu ini keluarnya apa? Impulse response juga, betul ya? Tapi tergeser satu, kan? Nah, terus begitu ya, nanti dijumlah. Nah, kalau yang ini berarti dia akan keluar juga impulse response. Ya. Kalau ini L kurang 1 di sini, maka yang terakhir itu berapa ya panjangnya yang terakhir? Ya. Jadi Anda tahu kan ini 0 sampai M kurang 1. Jadi ini 0, 1, 2 sampai M kurang 1 nih. Tapi ditambah dengan L1 karena L1 mulai di sini, bukan? Jadi L1 L kurang 1 ditambah N kurang 1 sebetulnya kan ya. Kira-kira begitu ya. L kurang 1 ditambah M kurang 1. Jadi jumlah sampel kita dari 0 sampai L plus M kurang 2 ya. Kira-kira seharusnya begitu ya. Karena sampel yang terakhir itu
sampai di M kurang 1. Kecuali kalau dia mulai dari M, maka dia berakhir di sana. Oke. Jadi pada titik L ini 0, 1 pada titik L kurang 1, dia akan panjang semacam itu. Ya, itu durasinya. Nah, kemudian, kalau kita lakukan Fourier transform, maka ini akan kita transformasikan menjadi Y omega sama dengan X omega kali H omega, bukan? Kita sudah pelajari ini sama-sama. Nah, lebih lanjut lagi, kalau saya melakukan sampling N buah titik, dengan syarat N itu lebih besar sama dengan ini, total ini, ya, durasi ini sebetulnya ya, lebih sepanjang ini, maka kita akan memperoleh YK sama dengan HXK kali HK. Dan ini adalah DFT dengan N titik ya. Oke ya. Sekarang kita perhatikan setting problem kita. YK ini sebetulnya adalah hasil dari YN. XK itu hasil dari ini, HK itu hasil dari ini. Artinya apa? Kalau saya ingin menghitung output dengan cara yang baru ini, maka saya melakukan yang saya sebut DFT. Saya melakukan DFT terhadap sinyal, saya melakukan DFT terhadap impulse response, kemudian hasilnya saya kalikan gitu. Saya kalikan dengan catatan syarat bahwa N ini itu harus lebih besar dari jumlah sampel ini gitu. Ya, ini kan dari 0 sampai L plus M kurang 1, sehingga jumlah sampelnya total itu adalah L plus M kurang 1. Ya memang di sini kurang 2, tapi kan ini indeksnya ya. Kita mulai dari 0 ya, berarti 0, 1 sampai situ, berarti total sampel kita output itu adalah L plus M kurang 1. Sehingga selama saya menggunakan N lebih besar sama dengan itu, maka saya oke gitu ya. Memang pasti DFT saya ini akan lebih panjang daripada X, akan lebih panjang daripada H, ya. Tetapi dia harus tidak boleh lebih pendek daripada Y. Sebab kalau E-nya itu jumlah sampelnya itu L plus M kurang 1. Ngerti ya, ini kurang 2 itu karena indeksnya ini mulai dari 0 soalnya. Jadi sebetulnya nanti jumlah sampelnya L plus M kurang 1. Kalau N lebih kecil dari ini, maka YK kita akan meleset gitu. Kita tidak akan dapat YK yang tepat. Ya, itu ide dasarnya. Jadi, apa sih sebetulnya yang sedang kita lihat hari ini? Kita sedang belajar bagaimana menggunakan DFT untuk menghitung output kalau kita tahu input dan kita tahu impulse response. Biasanya kita harus lakukan konvolusi. Nah, ini jauh lebih cepat. Kenapa? Sebab kalau kita menggunakan DFT, kita bisa menggunakan komputer untuk menghitungannya dengan algoritma namanya FFT, Fast Fourier Transform ya. Jadi FFT itu adalah cara cepat menghitung DFT. FFT itu punya kompleksitas N log N ya. Kompleksitas komputasi. Kalau DFT itu N kuadrat ya. Jadi dia berbanding lurus dengan N kuadrat. Karena matriks kan, kalau kita kali matriks dengan N kali N, maka jumlah komputasinya berbanding lurus dengan N kuadrat. Sedangkan kalau kita menggunakan Fast Fourier Transform, kita tidak akan jelaskan dalam kuliah ini. Kita akan dapatkan N log N ya. Misalnya kalau N-nya itu 1000, berarti 1 juta ya. N kuadrat itu 1 juta, sedangkan log dari 1000 itu kan 3 ya. Jadi 1000 kali 3, 3000. Jadi 3000 dengan 1 juta itu jauh gitu. Oke. Nah, kalau kita menggunakan komputasi ini, kira-kira berapa jumlah komputasi kita? Jumlah komputasi kita itu adalah untuk setiap N, satu sampel output, kita butuh sekitar M kali komputasi, bukan? M kali, bukan? Kira-kira ya, ada M plus 1, M minus 1, tapi proporsional dengan M, gitu. Jadi kalau M-nya lipat 2, komputasi saya lipat 2, kira-kira begitu ya. Oke? Nah, itu untuk setiap N. Nah, ada berapa N? N itu ada L plus M kurang 1.
kira-kira ya jumlahnya L plus N kurang 1. Jadi berapa jumlah komputasi saya? Mesti apa? Mesti M dikali ini ya. M dikali N kira-kira ya. M dikali L plus M kurang 1 kira-kira. Jadi berbanding lurus dengan ML plus M kuadrat. Oke. Artinya apa? Kalau N-nya itu lipat 2, maka komputasi saya lipat 4 gitu. Ya, karena ada M kuadratnya. Jadi semakin panjang L, jumlah komputasi saya ini semakin panjang. Semakin panjang M, komputasi saya memanjangnya itu juga luar biasa, kuadrat gitu. Ngerti ya? Jadi kalau saya menggunakan konvolusi, maka prosesor saya itu harus cukup cepat gitu, karena dia akan memproses data dengan cepat. Banyak yang harus dia lakukan komputasi kuadrat. Kalau saya menggunakan FFT, maka saya menggunakan N log N. Ini asumsi saja bahwa ini adalah N. Oke, sehingga di sini ada M kali N ya. Ada unsur kuadratnya, ini tidak ada unsur kuadrat. Oke. Sehingga kalau saya menggunakan ini langsung, maka komputasi saya lebih banyak. Tapi karena saya sudah belajar DFT dan saya belajar di rumah FFT, maka dengan FFT saya bisa menggunakan computing power yang lebih sedikit. Ya, kira-kira itu. Walaupun tidak 100% semua kasus itu dia benar. Ada pada M tertentu ya, pada N tertentu menggunakan FFT sudah lebih banyak. Oke. Nah, ini kira-kira blok diagram dari sistem kita. Di sini masuk sinyal. Di sini kita masukkan impuls responsnya. Ini durasinya L, ini durasinya M. Kemudian kita lakukan DFT, jangan lupa bukan L titik, tapi N titik. Kemudian HN juga dilakukan DFT dengan jumlah N titik, jangan M titik. Memang dengan M kita akan cukup memenuhi HN-nya menjadi HK betul ya. Tapi tidak akan bisa bisa kita gunakan untuk melakukan ini. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa dapat satu sistem sekarang yang bentuknya itu agak lain ya. Sistem bentuknya agak lain, dia melakukan seperti. Nah, setelah kita dapat hasilnya, kita lakukan perkalian antara XK dengan HK. Kita lakukan perkalian, dapat YK. Nah, ini memang butuh komputasi juga ya. Tapi komputasinya hanya sebanyak N kali komputasi. Jadi linear terhadap N. Oke, dapat YK. Kemudian hasilnya itu saya lakukan inverse. Sehingga waktu saya lakukan dapat YN. Oke. Nah, jadi sebetulnya tanpa ini Anda harus lakukan ini. Saya punya X, kita masuk Q HN di sini. Dia menghasilkan Y N, dan di sini adalah konvolusi ya. Nah, jadi seharusnya yang saya lakukan tuh ini. Tapi karena saya sudah belajar DFT, maka saya di dalam blok ini saya ganti dengan box ini dengan komputasi yang cukup cepat ya. Jadi ordenya N log N dibandingkan dengan itu. Nah, pada L dan M berapa? Pada L dan M berapa? Maka komputasi ini menjadi lebih efisien. Kan? Kita bisa masukkan saja ke dalam sini, nanti kita bisa itu. Oke? Nah, baik, satu lagi isu begini. Kita tahu ya, durasi dari XN itu L. Tapi kita melakukan DFT dengan N. N itu lebih besar dari L, bukan? Karena N itu lebih besar dari L plus M kurang 1. Jadi pasti lebih besar dari L, pasti lebih besar dari M. Nah, supaya dia bisa lakukan proses dengan dengan DFT N buah, kita melakukan namanya zero padding. Jadi kita tambahkan 0 di belakang itu ya, zero padding. Maka DFT dapat dipakai untuk linear filtering ya. Nah, kita ambil contoh. Ini contoh ya.
Misalnya diketahui impuls respon 1, 2, 3, kemudian input 1, 2, 1. Tentukan respons filter VIR dengan DFT dan IDFT. Oke. Nah, otomatis pertama harus kita cari apa? N-nya ya, yang harus kita cari N. Sebab kalau kita tidak tahu N, kita repot nih memproses dengan DFT. Nah, kita sudah tahu N minimal sama dengan L plus M kurang 1 minimal. Ya, minimal artinya lebih dari situ juga nggak apa-apa. Jadi, L itu di situ 3, di sini L-nya 3. L atau M ini ya, lupa saya yang mana L, mana M. Tapi yang satu itu 3, yang satunya 4. Maka 4 plus 3 kurang 1 sama dengan 6. Maka kita melakukan DFT minimal 6. Kalau saya menggunakan DFT 8, itu boleh ya. Dan kenapa 8? Karena 8 itu 2 pangkat 3. FFT itu biasanya bilangan prima, selalu bilangan prima pangkat sesuatu gitu ya. Jadi sesuatu itu integer. Jadi bilangan prima pangkat integer. Nah, bilangan prima yang paling sederhana yang bisa dipakai sini adalah 2. Jadi FFT itu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 dan seterusnya ya. Jadi kita bisa menggunakan N sama dengan 8. Jadi N sama 8 mempermudah perhitungan DFT. Nah, seperti biasa, gunakan komputer, Anda hitung XK. Kalau 8 berarti 0 sampai 7, XN kali E pangkat ini, biasa ya, kita sudah tahu, dia menghasilkan seperti ini. Ya. Ini satunya ini, duanya ini, duanya ini, satunya ini. Ya. Oke. Nah, sehingga diperoleh setelah melakukan proses, maka X0 sama dengan 6, X1 sama dengan ini, X2 sama dengan ini, X3 sama dengan itu, X4 sama dengan ini, X5, X6, X7. Ya. Perhatikan bahwa ini memang akan pusing kalau kita harus hitung pakai tangan. Tapi untuk komputer menghitung yang tadi itu mudah ya. Sudah dapat begini. Nah, kemudian kita hitung lagi yang namanya H. Setelah kita hitung H, kita dapatkan ini, ya. H dengan cara yang sama, sehingga dapat lagi H0, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. Nah, saya tanya, kan kita tahu H itu cuma ada 3 sampel ya. Cuma kenapa keluarnya ada 8 di sini? Karena kenapa punya 8? Karena apa? Ya karena kita menggunakan DFT 8 poin begitu. Karena kita menggunakan DFT 8 poin, dia keluarnya pasti 8. Oke. Nah, setelah itu kita akan kalikan XK itu dengan HK ya. Setelah lakukan di perkalian bilangan kompleks didapatkan Y. Ini masing-masing 2. Kenapa ini 36? Karena apa? Kebetulan H0-nya 6. Setuju ya? Kemudian kebetulan X0-nya dapatnya 6. Kebetulan ya. Karena kalau saya jumlah ini tambah ini pasti 6 ya. Ini tambah ini 6. Karena di jumlahnya 6, maka dia punya X0 itu 6 ya. Karena X0 itu selalu penjumlahan sampelnya. Oke. Nah, sehingga saya dapatkan Y itu ada ini 7. Kemudian setelah dapat ini kita lakukan proses inverse Fourier transform ya. Kita dapatkan 194. Nah, perhatikan bahwa sampel yang saya dapat totalnya 6 sebetulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini ditambahin 0 zero padding ya, seperti biasa. Karena kita tahu outputnya itu cuma ada 6 sampel, tapi karena kita menggunakan DFT 8 poin ya, dia menghasilkan 0. Jadi kalau Anda menghitung tidak 0 di situ, Anda curiga pasti ada satu tempat kita salah hitung. Oke, kita akan break di sini. Apa yang kita pelajari sekarang bahwa saya bisa menghitung output melalui apa? DFT. Melalui DFT dengan syarat saya milih N-nya tepat. Kalau saya salah milih N, maka hasil saya akan keliru. Nah, setelah break kita akan lihat bagaimana prosesnya kalau N-nya salah begitu. Oke? Baik, kita akan break di sini.